Selanjutnya kita masuki makna qiraat dari aspek terminologi atau dari aspek istilah, ya. Makna qiraat dari aspek terminologi atau istilah. Setelah tadi di part pertama kita menjelaskan makna qiraat di bahasa, secara bahasa, sekarang kita memasuki aspek terminologi, ya. Dari aspek terminologi, qiraat itu adalah bagai ilmu tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunannya, dengan baik, secara sistematis dan teratur, sesuai ya. Yang dimaksud dengan sesuai tuntunannya tentu adalah berdasarkan imam-imam qiraat yang ada, berdasarkan rawi yang ada. Kita kemarin sudah mempelajari apa bedanya imam, apa bedanya rawi, ya. Oke. Tetapi qiraat itu bisa bermakna khusus. Jadi begini. Ini yang penting saya jelaskan pertemuan hari ini. Dan dimanapun kita berada, harus Anda paham bahwa ingat baik-baik. Qiraat itu bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Kalau kita katakan ini qiraat, itu artinya ilmu tentang membaca Al-Quran secara umum, satu. Tetapi bisa juga kita katakan qiraat itu khusus bacaan imam, ya. Imam yang kita anggap mutawatir, yang sahih adalah 10. Jadi kalau kita bilang, ya, Maliki Yaumiddin, ini qiraatnya siapa? Langsung Anda katakan Imam Nafi'. Ya. Imam siapa lagi? Ya, sebut yang Anda tahu. Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita katakan ini riwayat siapa? Jangan Anda katakan ini riwayat Nafi'. Kalau riwayat betul, ingat rawinya. Ini riwayat qalun an Nafi'. Kasih kian. Qalun an Nafi'. Ya. Ini riwayat As-Susi an Abi Amr. Begitu. Ini riwayat Syu'bah an Asim. Ain Asim. Dan seterusnya. Begitu, ya. Jadi kalau kita bilang qiraat membaca secara umum, tetapi bisa juga mana qiraat secara khusus, artinya bacaannya imam qiraat yang 10 itu mutawatir, atau bahkan ditambah lagi 14 yang syaz, ya. Jadi begitu. Jadi qiraat bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Sama kemarin kita bahas, ya. Apa makna dari al-wasal? Wasal bisa makna secara umum menyambung 1-2 ayat, bisa juga menyambung semuanya, ya kan? Kita sudah pelajari juga kemarin al-qasru, bukan hanya bermakna qasar itu artinya pendek, tetapi ada 3 makna yang dalamnya sesuai dengan konteksnya. Ini juga kalau kita katakan saya mau belajar ilmu qiraat, berarti ilmu membaca Al-Quran secara umum. Tapi kalau ditanya, Al-Fatihah ini, iya kan, ayat ketiganya, ya, dibaca apa? Dibaca apa? Ayat keempatnya ini dibaca apa? Qiraat menurut qiraat imam ini. Berarti qiraat yang dimaksud adalah satu pendapat dari imam. Ya, paham Tom? Paham? Alhamdulillah. Saya mungkin merasakan keluhan dari Anda. Kenapa itu Al-Quran tidak satu baca? Kita ini umat Islam masa beda-beda, 7 qiraat, 10 qiraat, 14 qiraat dan sebagainya. Belum lagi masing-masing qiraat berapa rawi? 2, ya kan? Satu qiraat berapa rawi itu? 2. Berarti total 10 lagi qiraatnya, 10 imamnya tambah lagi 2. 20. 10 tambah 20 30. Liputan ini kalau begitu. Kasih 1 mustas. Kenapa begitu? Saya berikan contoh. Misalkan ya. Ada hadisnya itu, ya. Ini semua hadis sahih. Ada hadis pertama menyebutkan Nabi ketika membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya, 2 hadis yang berbeda dan sama-sama statusnya sahih. Hadis yang pertama,
Nabi ketika itu membaca wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, langsung wasal sampai waladhdallin. Dibaca apa tadi? Wasal. Dibaca sambung. Tapi riwayat yang sahih juga betul, Nabi pernah melakukan ketika ia memimpin salat, membaca surah Al-Fatihah. Nabi ketika baca 'alaihim dibaca wawan, bukan sedikit lagi. Waqaf dibaca berhenti, 'alaihim berhenti, baru ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau begitu yang mana benar? Dibaca wasal atau dibaca waqaf? Karena dua-dua sahih. Nah, ulama-ulama, pakar-pakar qiraat Al-Qur'an beda pendapat. Ini melahirkan ini karena memang dua hadisnya, dua riwayatnya, ya, dan sama-sama benar dan sama-sama pernah dilakukan, diucapkan, dilafalkan oleh Nabiullah Muhammad, ya kan? Dan harus memang dikompromikan. Pendapat pertama, karena ini adalah Nabi wakaf, kalau begitu siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat berikutnya. Berarti ini semuanya totalnya berapa ayat? Dua ayat. Oke. Pendapat yang kedua, tidak. Tetap itu satu ayat yang panjang ini, satu ayat yang panjang. Seperti misalkan riwayat Hafs an Asim, panjang itu. Jadi bagaimana kalau begitu? Bagaimana? Kapan dibaca wasal, kapan wakaf? Titik temunya begini. Kapan dibaca apa tadi? Kawaf. Asal ada ingat ke kapan. Nanti kita putar ulang ini ya. Jadi bagaimana? Kapan dibaca wakaf, kapan dibaca wasal, dan bagaimana titik temunya? Kalau begitu ada yang mengatakan tadi alaihim itu karena Nabi pernah wakaf berhenti situ, itu adalah titik, itu adalah nomor ayat. Ada juga mengatakan tidak, itu Nabi berhenti cuma tarik nafas juga dong, koma. Ya, kemudian dia sambung. Ya. Terus bagaimana kalau menganggap itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi ini dua pendapat saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Kalaupun Nabi wakaf di situ itu adalah ayat, kemudian kenapa pengen dibaca wasal? Kan tidak apa-apa membaca ayat satu kali nafas, ya, 2 ayat 3 ayat 1 kali nafas, enggak apa-apa, ya kan? Kalau kenapa pengen Nabi pernah kalau anggap itu 1 ayat kenapa pengen Nabi pernah wakaf di situ? Kan namanya ayat yang panjang, berarti bisa kita koma-koma untuk berhenti di situ tarik nafas. Contoh surah Ad-Dain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini. Siapa bisa di sini 1 kali nafas? Satu halaman itu 1 kali nafas. 1 ayat itu. 1 ayat. 1 ayat. Jadi tidak mesti ya, kalau 1 ayat tidak boleh orang berhenti, tidak mesti. Makanya dibaca bisa orang berhenti. Tetapi tetap yang ujungnya itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah, itu yang terakhir menjadi akhir ayatnya. Boleh juga kalau begitu pendapat kedua, walaupun saya anggap ini adalah wakaf, adalah ayat, boleh menyambung 2 ayat dengan 1 tarikan nafas dibaca wasal. Jadi kalau begitu dua-dua pendapat ini apa? Sahih dan betul. Makanya menurut qaulun An-Nafi, iya kan? Dan beberapa ulama yang lain seperti Warash An-Nafi itu menganggap itu adalah ayat. Menurut yang lain jumhur itu adalah 1 ayat. Ada mengatakan 2 ayat, ada mengatakan Ustaz, jangan mengikuti ilmu qiraat, imam-imam qiraat. Siapa itu Nafi? Siapa itu? Hamzah, Asim, siapa itu? Bagaimana kalau kita langsung merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Bagaimana kalau begitu? Pertanyaannya, sileting kita dengan Nabi Muhammad. Nu tahu kita ini iman Nabi, ya, ujung-ujungnya dia adalah mendengarkan dari Nabi. Nabi itu kalau tidak salah seorang tabi'in. Tabi'in berarti siapa muridnya tabi'in? Sahabat. Muridnya tabi'in. Sorry. Gurunya tabi'in siapa? Sahabat. Pasti gurunya siapa?
Pasti Nabi kalau sahabat. Berarti kalau siapa yang belajar sama sahabat, berarti pasti belajar sama Nabi. Tidak ada murid lain karena satu jadi dosen di situ, satu jadi guru pada masa Nabi. Nabi tak saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang berguru sama sahabat pasti juga berguru sama Nabi. Mustahil itu sahabat ajar salah-salah. Apalagi seperti Imam An-Nafi itu, Imam Nafi, memang dia tinggal di Madinah. Nabi di mana tinggal? Madinah. Nah, dia di Mekkah 13 tahun, tetapi 10 tahun terakhir di Madinah. sampai dia berada di pelukan Aisyah. Oke, meninggalkan kita semua di dunia ini di mana? Di Madinah. Makam Nabi juga di Madinah. ya, kalau Anda nanti belajar usul fikih, ada juga nanti ulama yang mengatakan ya, tradisi-tradisi atau hal-hal yang dilakukan oleh Madinah itu bagian dari hukum Islam. Kenapa? Karena orang Madinah melakukan pasti berdasarkan itu tadi, tabiin sahabat juga pasti melakukan berdasarkan Nabi. Kalau begitu, ada menganggap tradisinya orang Madinah spesialis itu, ya, itu dianggap semuanya bisa menjadi bagian dari hukum Islam. Karena itu pasti contohnya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, itu kalau pelajaran fikih. Tetapi kalau pelajaran qiraat pasti di Imam Nafi semua, pasti silsilahnya itu ujung-ujungnya apa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, yang mana kita ikuti? Qiraatnya Nabi atau qiraatnya imam qiraat? Nah, kita mustahil tahu qiraatnya Nabi tanpa melalui riwayat-riwayat ya yang diajarkan oleh imam qiraat. Kalau begitu, siapa yang mengikuti imam qiraat pasti mengikuti Nabi. Masya Allah, betul itu, betul. Tapi kalau siapa mengikuti Nabi, itu yang bisa cuma sahabat, Abu Hurairah, Abu Bakar dan sebagainya. Kalau ada mengaku-ngaku, dia mungkin bukan Abu Hurairah, dia Abu Gosok mungkin. Ya, nauzubillahi min zalik. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Kalau begitu, dari 10 imam yang ada, 20 rawi yang ada, yang mutawatir. Kenapa? Kenapa? Yang menyebar itu, yang banyak itu sampai bacaan kita semua dari Hafiz an Asim. Kenapa? Itu banyak sejarahnya. Ya, saya sudah punya tulisan tentang riwayat ini, Asim ini dan seterusnya. Memang alasannya itu diantaranya, inilah bacaan yang paling simpel. Ya, ismamnya cuma satu, imalanya juga cuma satu, ya kan? Belum lagi tashilnya juga cuma sedikit, saktanya juga cuma sedikit. Dibandingkan yang lain, banyak sekali ismamnya, banyak sekali kaidahnya. Istilahnya rempung yang lain, ya. Contoh kalau kita bilang yu'minuna, ada imam yang membaca yu'minuna, bukan yu'minuna tetapi yu'minuna. Itu istilah lain ya, yang namanya idkhal dan beberapa istilah lainnya nanti kita akan pelajari di episode berikutnya. Kemudian alasan kedua, kenapa yang berkembang itu Hafiz an Asim? Karena memang Quran yang pertama dicetak di dunia pada abad 12 Hijriah di Jerman itu menggunakan standar Hafiz an Asim. Quran yang pertama dicetak di Jerman. Ini Jerman ini jangan juga benci ya, mentang-mentang Jerman itu negara apa, tidak ya. Iya, terlepas dari mungkin dulu ada perang dunia dulu ya, Hitler atau siapa itu ya. Tetapi ya banyak muslim itu di Jerman dan banyak juga ahli Al-Qur'an di Jerman. Dapat barakat itu Jermannya. Karena dia berjasa dalam dunia Islam, merupakan pencetak Al-Qur'an pertama kali di dunia abad ke-12 di Jerman. Masya Allah. Menggunakan riwayat dengan qiraat apa? Riwayat Hafiz an Asim. Dan kenapa dipilih Hafiz an Asim? Ini cetakan mushaf yang pertama dipilih karena ketika dinasti Utsmaniyah. Di mana itu dinasti Utsmaniyah? Di Turki, ya. Maka khalifah ketika itu memilih riwayat Hafiz dan an Asim. Sekiranya dipilih Qalun an-Nafi, ya kan, Bazzi an Ibnu Katsir atau riwayat siapa, mungkin itu yang beredar. Tapi karena
Ya, khalifah ketika itu memilih riwayat Hafiz an Asim di Mekah juga. Ya, Mekah ini pusat ibadah. Orang umrah, orang haji ke sana. Ya, orang pendatang dari pelosok pesisir datang semua ke sini. Sehingga di Mekah Madinah ketika itu juga diperdengarkan dan dibacakan Imam Haramain di situ Mekah dan Madinah bacaan standar Hafiz dan Asim. Sehingga disitulah wadah sosialisasinya, maka terpencarlah. Bahasa Makassarnya itu terpencar, taraci lah. Bukan. Lentoing kapan nih kalau terpenci? Taraci nih, taraci nih. Taraci. Ya tersebar. Anda tahu apa bahasa Nuna? Tersebarlah ke seluruh pelosok-pelosok, pesisir-pesisir dari kutub utara sampai kutub selatan. Masya Allah. Maka itulah dipilih qiraat apa tadi? Hafiz an Asim. Jadi tidak apa-apa kita beda-beda qiraat ya. Tidak mesti satu. Selain qiraat itu tentang membaca Al-Quran, ingat, saya ingatkan kepada adik-adikku semua yang saya banggakan ini. Ya, Anda juga selain memiliki kelompok qiraat seperti kita sudah sepakat Hafiz an Asim, dan kita juga hari ini hari ini akan mempelajari juga model-model riwayat dan qiraat yang lain. Terlebih dari itu harus Anda tahu bahwa ingat, rukun Islam itu ada 3. 5. Sorry. Rukun agama itu ada 3. Rukun agama. Waktu semester lalu Anda sudah pelajari hadisnya. Hadis arba'in yang nomor kedua. Zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu wa syadidus sawadin la yura alaihi. Hadis itu. Ma huwal Islam? Ihsan. Belum. Ma huwal iman. Ada itu ya. Dan ada ma huwal ihsan. Ini 3 yang disebut dengan rukun agama. Rukun agama ada 3. Islam, iman, dan irham. Ihsan kan? Irham keempat. Jangan. Irham itu selalu nomor pertama. Masa dikasih nomor 4 Kang? Aduh. Kasih lagi Pak. Oke. Islam, iman, dan ihsan. Rukun agama ada 3. Dan rukun agama ini ulama-ulamanya melahirkan nanti murid-murid yang menyebutnya dengan kelompok masing-masing. Ya, rukun Islam kan ada 5, ya kan? Untuk mempelajari Islam itu, ini ruang lingkupnya Islam itu cuma 5, ya kan? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu saja. Maka ulama-ulama yang berbicara tentang Islam atau tentang syariat, tentang fikih, nanti ujung-ujungnya melahirkan kelompok namanya apa? Mazhab. Bukan Mas Eko, Marento, Mas Eko. Mazhab. Makanya ada namanya mazhab. Tidak boleh begitu. Harus hafal sesuai urutan. Abu Hanifah, Malik, jangan bilang Syafi'i, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Kenapa dihafal sesuai urutan? Ini tidak menulis ini, hafal gini. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak menulis, tapi langsung hafal begini. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Harus dihafal sesuai urutan. Kenapa? Di sini coba lihat. Harus dihafal sesuai dengan urutan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dosen kita, Ustaz Ibu Dharma dan seterusnya. Harus dihafal ini. Ini Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Ini baku guru murid. Imam Ahmad berguru langsung kepada Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik. Imam Malik berguru langsung kepada Abu Hanifah, seorang tabi'in.
Tabi'in berarti muridnya siapa? Sahabat. Di antara guru dari Abu Hanifah yang seorang tabi'in, sahabat yang bernama Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Sahabat yang merupakan posisinya ketika pada masa Nabi adalah istilah kita hari ini apa ya? ART, asisten rumah tangganya Rasul. Anak muda yang selalu mendampingi Nabi. Saking setianya Anas bin Malik didoakan supaya panjang umur. Kalau lebih memang 100 tahun itu umurnya Anas bin Malik. Dan juga didoakan karena itu hari masih jomblo ya, jomblowers ya. Didoakan supaya banyak anaknya. Kalau tidak salah, kalau bukan 30-40 anak itu Anas bin Malik. Tidak tahu berapa memaknai ya, tidak tahu. Nah, yang penting kurang lebih ya banyaklah. Puluhan itu anaknya Anas bin Malik. Kalau Anda juga mau bikin begitu terserah ya. Yang penting mau ji makna ya, mau ji bapaknya juga ya. Ya, masih sudah ya. Menghayal. Iya. Jangan bicara anak dulu. Masih biru pantang semua ini. Lanjut. Mana tadi? Jadi cara menghafalnya apa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Asy-Syafi'i dengan Ahmad. Ya. Jadi dari rukun agama yang pertama namanya Islam nanti melahirkan ulama-ulama yang berbicara tentang al-Islam atau syariah fikih, nanti kelompoknya itu murid-muridnya menamakan dirinya mazhab. Bagus. Kemudian rukun agama yang kedua apa namanya? Iman. Ulama-ulama yang berbicara tentang iman, rukun iman yang ada 6, berbicara tentang Allah, Tuhan sampai takdir, bagaimana itu masuk neraka orang, masuk surga dan sebagainya. Ulama itu dan kelompok-kelompok di belakangnya itu muridnya menamakan dirinya dengan apa? Fir'aun, Firna. Boleh jadi. Sedikit lagi. Firqah. Itu namanya firqah, kelompok aliran teologi atau kelompok yang berbicara tentang firqah. Kelompok firqah. Biasa Anda dengar, sudah Anda pelajari di semester sebelumnya. Pasti lupa ada namanya Syiah. Mu'tazilah. Murji'ah. Khawarij, Jabariyah, Qadariyah dan ria-ria lainnya. Iya, bukan Jumriyah atau Dahliyah, lantong itu ya. Dan dia lainnya. Itu. Ini kami pelajaran dan ini. Ada Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, lihat nih. Itu namanya kelompok aliran firqah yang berbicara tentang rukun iman. Rukun iman itu Allah, berbicara bagaimana itu Allah. Bagaimana? Itu maknanya Khawarij seperti surga neraka, takdir. Jadi kita ini sudah ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka, atau amal kita nanti yang menentukan surga atau neraka. Kan itu berbicara tentang itu, tentang aliran-aliran firqah namanya, tentang rukun iman. Nah, kalau begitu rukun Islamnya tadi ada mazhab, firqahnya itu adalah rukun iman, satu lagi ihsan. Kalau ihsan, ulama-ulama yang berbicara tentang ihsan, aliran-aliran ihsan apa namanya? Ayo. Apa namanya? Ayo. Muhammadiyah itu merentong itu. Siapa? Sebelum salafi. Salah lagi. Salah pilih. Iya tahu, salah pilih. Bukan, sembarang. Oke, dengarkan baik-baik. Ini bukan ikan ini. Tertarik mengganggu proses. Sisi ikan kapan ini? Sisi ikan. Nyaman sekali jumpa ketupa dengan. Pantas sama kalau makan ada menempel. Banyak. Tidak jadi. Aduh, saudara-saudara. Oke, 10 menit sebelum waktu yang ditentukan, kita lanjut sedikit lagi. Yang ketiga ada namanya kelompok orang yang berbicara tentang ihsan. Ya. Sebelum saya jelaskan apa namanya, saya mau Anda meyakini bahwa ada kelompok ini dan itu benar. Ya, karena di luar sana ada yang mengatakan aliran ihsan ini tidak ada. Kalau Anda hilangkan tentang ihsan dari agama, berarti tidak sempurna agama Anda. Cuma 2/3 yang Anda lakukan.
Padahal ini sudah jelas-jelas. Ingat, ini dialog antara Jibril dengan Allah, dengan Nabi Muhammad ya. Ma huwal Islam, iman dengan ihsan. Kalau Anda cuma lakukan iman dengan Islam, berarti agama Anda cuma diskon 2/3 saja. Kurang sepertiga agama Anda. Ya, separuh hati Anda ada di saya. Ada penjelasan saya maksudnya. Iya. Ini penjelasan saya ini. Kelompok. Masuk kalau masuk. Kalau kelompok itu namanya tahu? Tidak. Moto aja atau moto banget? Moto banget. Oke. Itu namanya tarekat. Oh. Maka tarekat itu tidak salah. Karena dia bita no. Tidak boleh. Itu. Kalau Anda katakan tarekat salah, berarti mempelajari Islam tidak ada. Berarti mohon maaf. Sorry berry strawberry. Agama Anda cuma 2/3, tidak sempurna. Cuma betul, ada tarekat yang baik, ada juga tarekat yang tidak baik. Betul. Sama juga firqo. Kita anggap khawarij apa? Tidak baik. Ya kan? Ada juga kelompok murjiah dianggap juga tidak baik. Ya gitu kan? Sama juga mazhab. Betul, 4 mazhab yang kita anggap baik. Ini Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Tapi ada mazhab yang tidak baik? Ada. Saya berikan contoh, namanya mazhab Zahiri. Untuk lebih lanjut, nanti silakan tanya kepada Ibu Dharma, dosen selanjutnya. Zahiri adalah mazhab yang sedikit-sedikit ketika melihat ayat atau hadis, dia hanya melihat zahirnya. Ada banyak contohnya, misalkan Allah berfirman, Innama harrama alaikum. Allah itu mengharamkan. Di antaranya apa? Walahmal khinzir. Allah mengharamkan daging babi. Kalau begitu, konronya babi boleh? Kan daging jadi boleh bedeng. Astagfirullah. Kalau masalah zahiri, apa yang tertulis itu tidak pahami. Kan yang diharamkan cuma lahma, daging naji. Pacotoannya bagaimana? Ngapai? Ya, bahkan enzim babi yang dijadikan sebagai vaksin bagaimana? Ya kan? Liurnya babi, bebeknya babi bagaimana? Padahal najis. Iya kan? Tangkap dia. Ambil. Nanti siapapun netizen yang mau menerimanya hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti ya saya menjadi walinya. Iya, wali kotanya. Iya. Oke. Mana semua jadi wali kota, Pak? Lanjut, Pak. Sampai mana? Apa tadi? Berarti apa tadi? Liur. Berarti mazhab Zahiri ada juga yang kurang bagus kan? Mazhab juga ada yang tidak bagus. Jadi ada juga jadi begini, Islam mempelajari Islam baik. Tapi mazhab yang baik, baik juga, tapi ada juga mazhab yang salah-salah, jangan ikuti. Firqo juga itu mempelajari firqo yaitu tentang iman, itu baik. Tetapi kalau di Indonesia itu yang banyak namanya firqo al-Asy'ari. Ya, al-Asy'ari kita. Ya. Belajar tentang ihsan. Ada tarekat yang abal-abal. Betul, ada tarekat abal-abal. Sampai di gua ini beberapa tahun yang lalu MUI sudah memfatwakan ada tarekat yang abal-abal. Ya, ada tarekat yang baik, ada juga tarekat yang baik. Ya, kenapa? Itu tarekat atau ihsan, ruang lingkup pembahasannya secara umum cuma 2. Akal dengan kolbu. Kalau Anda salahkan mempelajari akal dan kolbu, berarti Anda tidak bisa mengolah penyakit-penyakit hati. Bagaimana caranya diobati itu dan ditangkal, dihindari, dihilangkan penyakit hati? Bukan mazhab. Mazhab itu sampaian jeki. Firqo bukan itu firqo. Jadi supaya untuk mengobati obat hati ada 5 perkaranya. Ya, itu dipelajari dengan tuntas di ilmu ihsan di dalam kelompok-kelompok tarekatnya. Anda percaya bahwa ternyata imam mazhab ini juga sebenarnya seorang ahli tarekat atau seorang waliullah? Tidak percaya? Saya berikan contoh. 4 mazhab sepakat, orang yang berniat ketika mau sholat, mau puasa, niat itu letaknya di mana? Hati. Bagus. Ingat,
fikih atau mazhab tidak berbicara hati. Oh, boleh. Iya, tidak berbicara hati. Hukum Islam, fikih dan hukum Islam tidak berbicara hati, coy. Misalkan ada orang mencuri, baru ada orang mencuri, baru nak pikir di otaknya, sebentar mau kak matekel sendal di masjid, baru nak pikir dosa atau tidak, kena hukum atau tidak? Tidak. Dalam hati saya berniat, sebentar saya akan menipu orang. Apa istilahnya orang itu yang mengajarkan ke kemari, mas sobis-sobis itu ya, yang tipu-tipu. Baru berniat dalam Hati. kena hukum atau tidak? Tidak. Tidak. Itu ilmu fikih, usul fikih apalagi? Mazhab syariah, nanti orang dihukum dosa atau pahala, ya kan? Oke, itu kalau dilakukan oleh tubuh atau diucapkan oleh lidah. Iya kan? Anda lidah, macala-cala. Berarti Anda kena pencemaran nama baik. Saya lihat ini, mohon maaf ini saya tidak punya netizen, tidak punya TikTok, Instagram, Telegram, tidak punya, ya tidak punya. Tapi saya melihat ada keluarga yang memperlihatkan, ya saat ini mungkin ada artis cekcok atau baku roasting dengan orang Makassar. Baku dia aja baku, jangan disebut namanya. Ada seorang artis baku roasting, baku balas dengan pengusaha terkenal di Makassar, ya kan, dan seterusnya. Baku dia aja balas begini. Berarti ini sudah masuk kenapa? Lidah. Hukum karena apa? Gosip, menipu atau mengadu domba, menghina apa? Ini masuk ini lidah, ya kan? Tapi kalau perkara hati, aku hina kita dalam hatiku, tidak masuk di perkara. Oke? Maka kita ingat, mazhab tadi mengatakan apa? Nanti niat itu dikatakan niat kalau dalam Hati. Kenapa bisa ulama fikih mengatakan begini? Ini kebablasan. Dari aspek metodologi usul fikih, mana bukunya? Maka dari aspek metodologi itu salah. Itu salah. Kenapa? Mazhab itu bukan kajiannya qalbu. Makanya bapak usul fikih yang pertama di dunia siapa? Imam Syafi'i. Bapak usul fikih pertama itu Imam Syafi'i, ya kan? Itu mengatakan betul itu niat dalam hati, tetapi kita ini berfatwa karena mazhab, karena fikih. Maka Imam Syafi'i satu-satunya dari tiga itu mengatakan kalau begitu memang niat wajib dalam hati, tapi menurut beliau disunnahkan niat itu Lisan. dilafalkan. Makanya bagi Asy-Syafi'i dan bagi pengikutnya disunnahkan at-talaffuz, melafalkan niat. Usolli salata nawaitu sauma ghadin. Kenapa? Namanya fikih apa? Lidah dan ucapan. Anda sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda ucapkan kan? Allahu Akbar. Anda sholat, tubuh Anda, gerak tubuh, gerak lidah itu jadi diucapkan. Itu adalah ruang lingkup mazhab. Tapi ingat, sebentar Anda sholat asar, bukan hanya dua gerakan yang bermain ketika Anda sholat. Bukan hanya permainan gerak lidah atau permainan Anda gerak tubuh ya, mulai begini kan banyak macamnya ya, begini ya kan, dan seterusnya. Ada juga namanya gerak akal. Ketika Anda sholat Allahu Akbar misalkan, akal Anda memikirkan siapa? Allahu Akbar, kalbu Anda merasakan siapa? Ya. Allahu Akbar. Ya anu saya ngimang. Allahu Akbar. Apa sebentar ini makan malanta ini. Tarasi kapan ini bukan tadi, ya kan? Dan seterusnya. Berarti kalau begitu, mohon maaf, ini bukan ruang lingkup mazhab. Ini ruang lingkupnya apa? Ilmu ihsan, ilmu tarekat. Satu lagi kalau Anda percaya, yang membatalkan wudu. Kalau Imam Asy-Syafi'i, laki-laki perempuan, sengaja tidak sengaja, Batal. Kulit apapun itu kecuali kuku, gigi dan rambut, kulit apapun itu nasamik. Bukan laki-laki perempuan. Laki-laki kapan ini laki-laki? Pakai songkok mau kepada kalau laki-laki tuh. Ya kan?
itu batal kulit apapun. Misalkan kita di pasar, ya, kita di pasar, disusung secara tidak sengaja, kalau orang kembali, baku sentuh sedikit, ya kan? Itu batal kalau Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik, bukan kulit biasa, tetapi kulit itu ketemu dengan kulit itu. Yang mau tahu apa? Mungkin sudah pelajari semua. Apa ya? Ini dilakukan oleh orang yang bersuami istri. Kalaupun tidak suami istri berarti dia berzina. Ya, nauzubillah min zalik. Itu, nu pahami. Paham. Masa dijelaskan lagi? Capek deh. Tapi ada menurut Abu Hanifah. Kenapa? Sebentar, Ustaz. Oh iya, tadi Asy-Syafi'i jelas ya, dilihat yang bersentuh. Itu juga sentuhan luar biasa itu, dilihat juga kalau Imam Malik. Tapi Abu Hanifah mengatakan nanti batal kalau bernafsu. Kalau bernafsu batal ki wudunya. Kalau tidak bernafsu tidak batal ki wudu. Ya. Kalau tidak sengaja berarti tidak bernafsu tidak Batal. Bagaimana kalau begitu? Siapa itu bisa lihat ki nafsu? Nafsu itu ruang lingkup fikih? Bukan. Nafsu itu bukan ruang lingkup fikih. Ya kan? Kalau ruang lingkup fikih pasti bisa dilihat apa warnanya, apa bentuknya, di mana letaknya, iya kan? Seperti ini. Apa warnanya? Warna biru. Di mana letaknya? Di jari. Apa bentuknya? Gundal. Ada. Tapi kalau nafsu, mana itu? Yang mana itu ranah nafsu? Yang mana iya? Bisa dilihat. Fikih mazhab tidak berbicara itu. Tetapi kenapa Abu Hanifah mengatakan begitu? Secara metodologis sedikit kebablasan. Tetapi itu mungkin saja benar. Ya, karena dia hubungkan atau sengaja tidak sengaja dia berfatwa bukan sebagai ahli fikih saja, ahli mazhab saja, tetapi beliau adalah seorang waliullah, orang saleh, orang yang dekat dengan Allah, ya, yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya, seperti kalau kita di Goa apa? Tuantas Salamaka. Siapa itu Tuantas Salamaka? Syekh Yusuf. Di Jawa ada Wali Songo, Sulawesi Selatan ada namanya Sulbar, ada namanya Wali Pitu, ya, dan seterusnya ada. Ya kan, ada ulama-ulama kita itu semua wali-wali semua itu loh. Ya kan? Ya, iya, bukan hanya ada wali beng ya, wali beng, ada juga waliullah ini yang menyebarkan agama Islam dan sebagainya. Kalau begitu silahkan pilih qiraat yang kita amalkan. Oke, bagus. Hafaz an Asim. Mazhabnya kalau di Indonesia itu rata-rata Syafi'i. Firqonya kita apa? Rata-rata Al-Asy'ari. Ini tiga ya, memang ini adalah firqah dan mazhab dulu waktu masa Turki Utsmani. Makanya kita di Indonesia rata-rata itu Syafi'i karena dulu juga di situ Syafi'i. Kita juga Al-Asy'ari karena dulu juga di sana rata-rata Al-Asy'ari dan sebagainya. Makanya berkembang ini ya, dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Sudah pas pukul 15.00. Demikian pertemuan kita hari ini.